Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majelis Peneliti Ihkam. Insya Allah topik malam ini cukup menarik seputar hadis-hadis yang diklaim oleh misoginis. Insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Nur Fadzil Ramadan. Nanti di akhir akan ada sesi diskusi agar lebih interaktif dan lebih berkembang. Kepada Ustadz kami persilakan. Sudah muncul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Para hadirin sekalian dirahmati Allah, kita hari ini di tanggal 28 April 2025, sepekan ya setelah 21 April, setelah Hari Kartini. Saya pikir bulan April bulan yang cocok membahas topik-topik seputar isu keperempuanan. Dan judul yang dipilih kali ini adalah hadis-hadis yang saya bawakan, insya Allah Ta'ala. Judulnya adalah hadis-hadis terkait akidah yang diklaim misoginis. Hadis-hadis terkait akidah yang diklaim misoginis. Dan meskipun sekarang sudah di ujung April, tapi masih 28 April, sepekan setelah Hari Kartini, saya pikir masih relate. Ya. Dan Raden Ajeng Kartini sendiri, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, sosok yang sangat agamis. Setidaknya terbukti dan terlihat dalam sejarah beliau bagaimana beliau sungguh-sungguh menghadiri dan punya perhatian besar terhadap pengajian tafsirnya Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Soleh Darat salah satu ulama besar di Indonesia, guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Al-Mu'assis sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu mereka berdua sekamar nyantri di sana. Dan Raden Ajeng Kartini terkesan ya dengan pengajian tafsir waktu itu, walaupun surat Al-Fatihah. Dan beliau bilang, kenapa Quran yang begitu indah maknanya seperti ini tidak selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Maka beliau minta kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan utuh Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bahkan beliau seperti menyindir kalau tidak diterjemahkan maka itu seolah-olah para kiai, para ulama menyembunyikan ilmu. Walaupun sebenarnya juga sejumlah peneliti menyebutkan memang ada larangan dan tekanan daripada pihak Belanda terhadap penerjemahan Al-Quran dalam bahasa selain Arab waktu itu. Dan juga Raden Ajeng Kartini ketika berjuang untuk memberikan hak ya bagi para wanita waktu itu yang mendapatkan perlakuan diskriminasi tersebut bukanlah dilakukan para kiai, bukan juga dilakukan oleh kaum muslimin dari pihak pesantren. Tidak. Terbukti Raden Ajeng Kartini hadir di pengajian, terbukti banyak cerita di Kesultanan Demak, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh. Tapi para wanita pun belajar, wanita pun bekerja. Bahkan ada beberapa wanita yang benar-benar menjadi ratu di masa-masa Kesultanan Islam dahulu. Barulah ketika dalam tanda kutip negara api menyerang, ya orang-orang Eropa yang memang terkenal patriarkis, diskriminatif terhadap wanita, maka mereka lah yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, terhadap wanita. Dan itulah yang dilawan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini melawan penindasan yang dilakukan terhadap wanita oleh para penjajah Belanda.
Dan buku beliau sendiri atau kumpulan surat-surat beliau yang kemudian dibukukan, judul yang sangat terlihat ya pengaruh keislamannya, habis gelap terbitlah terang, yang sejumlah peneliti menyatakan itu judul terinspirasi dari satu potongan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang beriman sebagai walinya orang beriman dari gelap menuju cahaya. Dan saya sendiri berusaha meneladani jejak Raden Ajeng Kartini, jejak Kiai Soleh Darat, dan para ulama-ulama lainnya yang mereka semua menjelaskan posisi Islam, menjelaskan uh, betapa Islam memuliakan manusia semuanya, termasuk wanita. Islam menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak syubhat terkait ini, dan ini kira-kira beberapa tulisan yang Al-Fakir sudah tulis dan diterbitkan, misalnya diterbitkan Suara Muhammadiyah, ini cetakan pertamanya tahun 2022. Al-Fakir nyumbang tulisan kepemimpinan perempuan dalam Islam, tinjauan sejarah fikih klasik dan tarjih Muhammadiyah. Juga di tahun lalu juga terbit buku nulis bareng-bareng juga dengan para guru-guru saya, diterbitkan kali ini oleh Suara Aisyah tahun 2024. Dan saya ada 2 tulisan di sini di buku Fikih Perempuan Berkemajuan. Yang pertama, peran kekhalifahan di muka bumi bagi perempuan, dan yang kedua, kepemimpinan perempuan di tempat bekerja. Adapun malam ini, seperti yang kita singgung tadi, maka kita bahas tentang hadis-hadis terkait akidah yang diklaim misoginis. Hadis-hadis terkait akidah yang diklaim misoginis. Adapun hadis-hadis terkait akidah yang diklaim, sampai situ saya pikir maknanya jelas ya. Bahwa kita tahu dalam hadis ya, baik Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, buku-buku hadis lainnya ya, dari kutub sittah, itu ya memang temanya beragam. Ada yang temanya fikih, dan ada yang temanya akidah, dan ada yang temanya semacam kisah, atau kadang-kadang ulama juga memisahkan akhlak atau suluk atau tasawuf dari fikih. Jadi bahasan-bahasannya tidak dimasukkan ke dalam pembahasan ahkam, tapi dimasukkan ke dalam bahasan sendiri, judulnya misalnya targhib dan tarhib. Ala kulli hadis banyak temanya. Jadi hadis-hadis terkait akidah jadi jelas temanya tentang hadis-hadis yang berkaitan akidah. Yang diklaim misoginis dalam bahasa Indonesia ini sudah jadi kosakata kita. Itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya orang yang membenci wanita. Kalau ada di antara siapapun ya hari ini yang dia benci wanita, maka ya dia bisa dibilang orang ini misoginis. Dan kata Cicero ya, salah satu penulis terkenal di Romawi kuno, misoginis nih, ya silakan Saudari Aisyah. Jadi angkat tangan atau tidak? Silakan, boleh ngasih tanggapan di tengah-tengah. Tapi angkat tangan dulu. Yang mungkin saya persilakan, mungkin enggak. Boleh juga tanggapannya langsung chat. Insya Allah saya baca. Walaupun lagi-lagi mungkin saya tanggapin, mungkin enggak. Di tengah-tengah ya. Tapi nanti di akhir ada sesi khusus insya Allah. Ya, oke, nggak apa-apa kamu chat. Jadi kalau ada laki-laki benci wanita, itu disebut misoginis. Dari bahasa Yunani nih sebenarnya. Sebagaimana nanti diterangkan insya Allah. Dan kata Cicero tadi saya bilang, salah satu penulis terkenal Cicero, itu orang misoginis awalnya gara-gara takut perempuan ya. Ada laki-laki yang dia punya ketidakpedean terhadap perempuan, menumpuk lama-lama jadi malah benci wanita. Gitu. Atau bisa juga, dan ini terjadi real, ya, ada yang benci wanita gara-gara pernah tersakiti hatinya oleh wanita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti itu kesedihan tersebut dengan pahala, dengan ganti yang lebih baik. Ya pada akhirnya hak perempuan ya untuk menerima atau menolak. Umpama kalau kasusnya lamaran misal, hak perempuan lah. Dalam Islam bahkan perempuan, sebagaimana hadis riwayat Nasai, itu kalau dinikahkan paksa oleh orang tuanya, maka dia berhak mengadukan ke pengadilan untuk dibatalkan pernikahan tersebut. Ya. Dan lain-lain banyak sebab lah. Jadi hadis-hadis diklaim misoginis berarti hadis tadi diklaim hadis tersebut benci perempuan. Kira-kira kasarnya begitu ya, secara sederhananya. Nanti ada
definisi lebih bagus. Saya mengerti nih ya. Lanjut dulu. Istilah misoginis juga dari bahasa juga digunakan dalam bahasa Inggris, ya. Dan penggunaan dalam bahasa Inggris itu dilacak sebagaimana dalam kamus Oxford pertama kali digunakan di buku tahun 1620. Swetnam Reinert, ya, ini bukunya menggunakan istilah dan kata misoginis. Yang artinya kalau di bahasa Inggris, a man who hates woman or believes that men are much better than women. Jadi di sini ada tambahan makna, tidak hanya benci, tapi juga di sini ada kata-kata men are much better. Much better, ada much-nya ya. Lebih baik, jauh lebih baik daripada perempuan. Dan itu men, ya, sebagai laki-laki belaka. Dia sekedar once dia laki-laki, dia better, much better bahkan daripada women. Sekedar women saja. Tanpa mempertimbangkan variabel lainnya. Demikian pemaknaan secara bahasanya dalam kamus Cambridge. Ya. Jadi kalau ada orang rasis ya laki-laki bilang, pokoknya laki-laki selalu lebih baik dari perempuan. Dan bahkan jauh lebih much better, ya, maka ya dalam bahasa Inggris dia bisa juga dibilang orang ini misoginis. Berarti lagi-lagi hadis yang diklaim hadis misoginis gitu ya, hadis ini hadis misoginis, maka berarti kira-kira kalau dengan makna yang believes that men are much better than women itu berarti hadisnya mengajarkan kepercayaan bahwa laki-laki sebagai laki-laki belaka itu sudah jauh lebih baik daripada perempuan sebagai perempuan belaka. Ini tanpa mempertimbangkan variabel apapun. Which kita orang Islam juga kaget juga, mana ada hadis begitu. Tapi kan namanya ada yang mengklaim. Ada yang mengklaim. Kita mungkin mikir mana ada hadis dalam Islam yang ngajarin benci perempuan. Hadis dalam Islam mengajarkan bahwasanya laki-laki itu ya much better. Apa adanya begitu, much better daripada perempuan. Pokoknya selalu laki-laki selalu lebih baik daripada perempuan. Kita mikir juga, emang ada hadis kayak gitu. Tapi yang namanya diklaim. Diklaim misoginis, gitu ya. Nah, ada tulisan penting harus dibaca terkait ini. Nanti bisa dicari di internet karena sudah dibagikan cuma-cuma. Yaitu tulisan akademik yang merupakan pidato pengukuhan satu pakar di Indonesia, guru besar studi hadis dan gender, Profesor Dr. Marhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing beliau dan melimpahkan keberkahan buat beliau. Judulnya Hadis Misoginis, Resepsi, Negosiasi, dan Pergolakan Pemikiran Antara Tradisi dan Modernitas di Indonesia. Bisa dicari. Artinya ini sosok yang sangat tepat untuk ditinjau pandangan-pandangan beliau, temuan-temuan beliau sebagai sosok guru besar di UIN Sunan Kalijaga. Belum lama juga, September 2019, ya, sekitar nggak nyampe 6 tahun lalu. Judulnya yang tadi saya bacakan. Nah, kata beliau begini, secara etimologis istilah misogini berasal dari bahasa Yunani, misoginia. Saya nggak tahu juga bagaimana pronunciation-nya dalam bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, miso artinya kebencian, gini artinya perempuan. Secara literal, misoginis bermakna kebencian terhadap perempuan. Tadi udah kita bahas. Dalam perkembangannya, kata tersebut kemudian berevolusi menjadi isme, misoginisme. Oh, jadi sebuah pemikiran, ya, yang berarti sebuah ideologi. Jadi ideologi yang membenci perempuan. Dan sedangkan secara terminologis, istilah misoginis mengacu pada suatu pandangan atau pemikiran yang merendahkan perempuan. Tadi udah kita bahas ya. Dalam kamus Cambridge, bla 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 udah kita sebut. Ya. Dalam wacana akademik di Barat, Islam misoginis digunakan untuk menggambarkan konteks masyarakat abad pertengahan. Ini ketika budaya patriarki mendominasi. Dan memang orang-orang Barat sangat kental patriarkis. Patriarki dominan. Hal yang tidak terjadi dalam syariat Islam. Ya, syariat Islam tidak patriarkis. Kalau memang patriarkis di sini dipandang sebagai suatu hal yang negatif, syariat Islam tidak patriarkis. Tapi budaya Eropa, ya, dan itu yang dibawa Belanda, dan itu yang dilawan oleh Raden Ajeng Kartini dan para juga ulama-ulama Aisyah juga sama. Ya, seperti Siti Haina, Siti Munjia, Siti Walidah, dan Allah rahmati mereka semua. Kisah mereka bagus, teman-teman hadirin sekalian, baca dalam buku Sirkandi Aisyah, terbitan Suara Muhammadiyah. Lanjut lagi, dalam wacana akademik di Barat, istilah misoginis digunakan untuk udah ya. Pada akhir abad ke-20, sejumlah sarjana tidak hanya menggunakan istilah itu untuk menjelaskan suatu bentuk kebencian terhadap perempuan, tetapi ya
tapi juga sikap dan perilaku yang menentang apapun tentang perempuan, anti feminin, menentang apapun tentang perempuan. Alhamdulillah, lagi-lagi juga syariat Islam tidak seperti itu. Alhamdulillah, syariat Islam tidak seperti itu. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan hadis misoginis? Kata Prof, mudah-mudahan Allah selalu berkahi dan bimbing beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan balas kebaikan-kebaikan beliau. Dengan demikian, kata beliau, istilah hadis misoginis dapat didefinisikan sebagai hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia sesama khalifah Allah di muka bumi. Itu definisi. Jadi hadis misoginis apa? Itu hadis-hadis yang disandarkan pada Nabi SAW. Ya hadis, memang definisinya ma'udhifa ilan Nabi ya. Hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia sesama khalifah Allah di muka bumi. Ini definisinya. Penting teman-teman semua ingat-ingat karena ke depan ya kita akan berulang kali memperjelas apa benar ya bahwa hadis-hadis tertentu, nanti kita akan sebutkan contohnya yang mana merupakan hadis-hadis terkait akidah, karena Ihkam lembaga studi akidah, dan juga karena pengajian kita terbatas waktunya, jadi fokus pada hadis-hadis akidah. Itu pun juga sebagian yang paling pentingnya terkait topik ini, yang mana hadis-hadis tersebut mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan. Kita buktikan apa benar hadis yang diklaim misoginis itu misoginis. Itu masuk kategori hadis misoginis. Benar nggak? Habis itu kita melihat hadis tersebut mengandung kebencian, hadis tersebut mengandung diskriminasi, bahkan hadis tersebut merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu yang akan kita kaji. Bisa difahami ya arah pengajiannya ya? Gimana? Udah bisa difahami nih? Nah, Ustaz. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, mungkin kamu cuma pertanyaan, Ustadz, ini istilah hadis misoginis ini siapa yang mempopulerkan di di masa sekarang? Kata Prof. Marhumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah, bimbingan, dan taufiknya buat beliau dan membalas kebaikan beliau. Istilah hadis misoginis tampaknya dipopulerkan oleh Fatima Mernissi, seorang feminis muslim asal Maroko, dalam bukunya Women and Islam and His. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin bisa ejaan dibaca H ya, jadi pekaan. Anyway, what? Ya. Sehingga saya dulu bahasa Inggris saya bilang kalau historical bisa pakai N, bisa pakai E ya. Di sini pakai An historical and theological inquiry. Ini terjemah Inggris sebenarnya. Terjemah ke dalam bahasa Inggris. Aslinya bukan dalam bahasa Inggris. Ini tahun 91. Bukunya sendiri tahun 87 terbit pertama kali. Judulnya Le Harem Politik. Saya nggak tahu gimana bacanya dalam bahasa Perancis ya. Ini judulnya begini sebenarnya. Ya. Tapi diterjemahkan dengan judul yang agak beda jauh ya daripada judul aslinya. Dan kemudian di Indonesia terbit tahun 95 ya kira-kira. Wanita di dalam Islam. Terjemahan. Mungkin ada yang pernah baca di sini. Saya juga pernah baca. Oke. Jadi inilah yang buku ini Fatima Mernissi juga nama besar ya. Jadi populer gagasan-gagasan dan populer juga istilah hadis misoginis. Istilah ini kemudian banyak digunakan dalam dunia akademik ya seperti sudah mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini di kampusnya atau mungkin pernah membaca artikel jurnal menyebut istilah ini. Dan juga kita lihat ya bahwa pidato pengukuhan seorang guru besar di kampus Islam negeri terbaik di Indonesia, itu pun judul utamanya hadis misoginis. Artinya dia sebuah istilah yang banyak digunakan di dalam dunia akademik. Oke. Nah, kita masuk ke beberapa contoh hadis-hadis terkait akidah yang diklaim sebagai hadis misoginis. Hadis pertama, dan tiga-tiga saya sebutkan tiga contoh saja pengajian malam ini. Ya. Dan tiga-tiganya sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Bahkan boleh jadi ada non-muslim yang tahu juga hadis-hadis seperti ini. Pernah dengar atau ya maknanya lah.
Hadis pertama adalah hadis yang penggalannya fa'inal mar'ata khuliqna min dhila. Ya. Atau khuliqat sih, kenapa khuliqna di sini? Bentar, saya edit lah. Ada riwayat mungkin dengan jamak ya. Fa'innahunna khuliqna. Nah, ini khuliqat. Kalau yang ini khuliqat. Khuliqat. Ya, saya perbaiki dulu. Oke. Fa'inal mar'ata khuliqat min, ada yang baca dil'in, ada yang baca dila'in. Di sini catat kakinya bisa dilihat. Saya ikutin dulu, perbaiki di sini dengan dobatnya penahkik. Oke. Jadi hadisnya adalah lengkapnya. Kalau penggalannya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tentu saja yang fair dalam pengkajian hadis adalah kita tidak terjebak pada dikotomi tekstual dan kontekstual. Ulama-ulama Islam sejak dulu sekali, ya, bahkan sejak buku Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan secara praktek dan juga banyak teori-teori yang terpencar di sana sini diajarkan Nabi Muhammad SAW, diajarkan dan dipraktekkan juga oleh para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i kemudian membukukan itu dalam Ar-Risalah, dan kemudian ulama-ulama usul fiqh juga silih berganti lintas zaman menyusun buku-buku usul fiqh, buku metode memahami Quran dan Sunnah, sederhananya begitu. Dan usul fiqh, ingat, juga digunakan dalam, tidak hanya dalam fiqh tapi juga dalam akidah. Ya, juga dalam akidah. Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Dia sebenarnya ilmu memahami Quran dan Sunnah untuk tujuan apapun. Ya. Nah, dan usul fiqh itu adalah wujud nyata bagaimana as-salafus soleh memahami Al-Quran dan Sunnah, dan semua orang muslim sepakat bahwa pemahaman terbaik terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah pemahamannya siapa? Sepakat semua muslim. Pemahaman terbaik terhadap Al-Quran dan Sunnah, pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Sahabat Sahabat, Ustaz. Sahabat. Pemahamannya as-salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan itu juga dinyatakan dalam fatwa Muhammadiyah, fatwa Tarjih, bahwa sahabat dan generasi tabi'in adalah teladan utama, ya, ordo terbaik pengamalan Islam. Mereka lah, ya, role model kalau kita ingin Islam yang moderat, role model Islam yang berkemajuan, role model Islam yang luar biasa, Islam yang adil, Islam yang memuliakan perempuan. Mereka lah role modelnya. Pemahaman mereka lah pemahaman terbaik. Itu sepakat semua orang Islam. Ya, tentu saja akan dipandang lancang juga kalau seandainya memandang bahwa pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang keliru secara kolektif, ya. Ijma, mereka bersepakat atas satu pemahaman, terus pemahaman tersebut ternyata keliru. Itu tidak dikatakan dari sudut pandang yang benar, tentu saja. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa dalam usul fiqh itu tidak dikotomi antara tekstual dan kontekstual, tapi memahami hadis-hadis, ayat-ayat itu dengan tekstual sekaligus kontekstual. Sekaligus. Jadi biar adil, hadisnya nih pahami penggalan. Wanita diciptakan untuk rusuk. Ya, kita juga mikir, kok Nabi bisa ngomong gitu tiba-tiba wanita diciptakan untuk rusuk, titik. Hadisnya begitu doang. Ya, itu apa POV-nya itu? Lagi ngapain ceritanya? Nah, oke, kita lihat hadisnya. Ya, dengan bentuk panjang, pahamlah kita. Hadisnya begini, qala Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i. Dalam riwayat lain, ada tambahan khaira. Saya wasiatkan dan saya minta kalian saling berwasiat untuk berbuat yang baik, yang terbaik, khairat, terhadap perempuan. Baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja syai'in fid dila'i a'lah, dan yang paling bengkok adalah dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal awaj fastausu bin nisa'i. Dalam riwayat lain ada tambahan khaira. Kalau kamu luruskan, begitu maka nanti patah. Kalau kamu biarkan, ya dia terus bengkok, maka aku wasiatkan dan aku perintahkan kalian untuk saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berbuat yang terbaik terhadap wanita. Berarti konteksnya bukan konteks tadi apa? Mengajarkan kebencian. Ini hadis mengajarkan kebencian nggak? Gimana? Mengajarkan kebencian nggak? Tidak. Nggak. Apa? Setelah kita dengar hadis ini, wah, saya jadi benci wanita.
Oh enggak, alhamdulillah. Itu checklist pertama ya. Kebencian. Diskriminasi apa enggak? Nah, ini perempuan nggak bisa masuk surga. Perempuan nggak diskriminasi. Merendahkan harkat martabat perempuan sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Alhamdulillah enggak. Tapi kita mungkin ingin penjelasan lebih jauh. Ulama gimana? Dan meskipun tadi saya bilang Muhammad terbaik, Muhammad sahabat tabiun dan tabiut tabiin, tapi memang riwayat-riwayat eksplisit, apalagi dalam bentuk tertulis pernyataan mereka, itulah yang diwarisi para ulama. Yaitu yang diwarisi para ulama. Setidaknya mereka mengajarkan satu metode, at least, yang itu kita sebut tadi apa? Metode namanya usul fiqh. Dan sudah menjadi hal yang jelas dalam usul fiqh bahwasanya ketika sahabat menyepakati sesuatu, kemudian ulama belakangan memahami berbeda, maka ulama ini mesti keliru. Ketika generasi awal menyepakati, ya. Nah, Al-Qadhi Ibnu Arabi, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, itu mengatakan begini. Simpelnya hadis ini bisa difahami mau hakikoh benar, mau majas juga benar. Ya, mau dipandang secara kiasan, oke. Dan secara lugas juga boleh. Lugas ataupun kias boleh. Dan mungkin ada yang belum tahu atau misalnya ingin diingatkan lagi bahwa Asariyah dalam hal ini atau disebut juga Hanabilah, ya, itu dalam usul fiqhnya mereka, misalnya di kitab At-Tahbir kali Imam Al-Mardawi, Rodul Nadir karya Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, dan lain-lain, Syarhul Kaukabil Munir karya Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi, mereka bilang bahwa yang mu'tamad, yang official opinion dari Asariyah adalah menerima adanya majaz dalam bahasa Arab dan dalam Quran dan Sunnah. Pun kata Al-Imam Ibnu Qudamah, siapa yang gak setuju adanya majaz dalam Quran dan Sunnah, itu paling cuma beda istilah saja. Ya, nggak mungkin dia mengingkari betul-betul secara hakiki, enggak. Dia nggak mungkin benar-benar mengingkari total, tapi dia hanya menggunakan istilah lain. Dan itulah yang disetujui juga oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Mardawi menyatakan bahwa sebenarnya yang sebagian Asariyah yang bilang nggak ada majaz di Quran di hadis, itu sebenarnya memaksudkan maksud yang sama tapi dengan ungkapan yang berbeda. Demikian. Alaqul kita bilang dalam hadis bisa ada kias, bisa ada majaz, bisa ada hakikoh. Dan ini meskipun terkait akidah tapi tidak terkait dengan semacam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hal yang ya benar-benar dijaga, jangan sampai kita berbicara tentang itu dengan zon, ya. Dan juga apalagi sudah ada ijma dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, disetujui oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, disetujui oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan lain-lainnya, bahwasanya semua nama dan sifat Allah hakikoh, tidak majaz. Dan ini bukan pembahasan itu, maka nggak apa-apa kita nukilkan, mungkin dia difahami sebagai majaz juga. Al-Qadhi Ibnu Al-Rabi katakan begini, qalu innal mar'ata khuliqat min dila'in muhtamilul haqiqati, bisa mengandung kemungkinan dia difahami secara hakiki. Yang memang benar, wanita ini, wanita pertama Siti Hawa alaihissalam, itu memang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Faqat ruwiya anna Adama nama fantaza'a atau fantuzi'a dila'un min adha'ihil yusra fa khuliqat minhu Hawa falam afaqa wajadaha ila janbihi, dan seterusnya. Bahwasanya ini cukup terkenal dan bahkan ada juga di kitab sucinya umat sebelum kaum muslimin, bagian dari Israiliyat, yang mana para ulama secara umum menerima ya Israiliyat di sini karena juga berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kami ciptakan kalian semua dari satu jiwa. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari si jiwa ini yang satu nih, Nabi Adam itu jiwa yang satu, istrinya. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan perempuan meskipun apa namanya? Tadi kan Nabi SAW katakan fa innal mar'ata, seolah-olah semua perempuan. Enggak, tapi maksudnya Siti Hawa saja. Adapun setelah itu ya enggak lagi. Kita kan dari rahim ya, biasa hubungan suami istri, akramakumullah.
Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Kemudian Siti Hawa hamil, ya normal begitu ya. Mm-mm. Iya. Karena kalau tidak demikian maka min nafsain, dari dua jiwa. Tapi min nafsin wahidah. Perempuan dari Nabi Adam, Siti Hawa pun dari Nabi Adam. Iya. Nah itu riwayat ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan ada yang mendukung, ya, atau nampak mendukung walaupun tidak begitu eksplisit. Dan lagi ditopang dengan hadis, itu yang paling penting. Ditopang dengan hadis, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Walaupun juga lagi-lagi tidak se-eksplisit menyebut bahwa itu dila Nabi Adam alaihissalam. Ala kulli hal, memungkinkan dibawanya kepada hakikoh, memungkinkan, itu poin penting dulu, dan tidak misoginis ketika dibawa kepada hakikoh juga. Karena pada akhirnya kemuliaan seseorang itu faktor utamanya bukanlah dia diciptakan dari apa, ya nggak sih? Manusia misalnya diciptakan dari apa manusia? Diciptakan dari apa manusia? Hah? Manusia Dari dari habis tanah. dari tanah. Pertanyaannya sekarang. Dan secara umum, manusia sama tanah mana lebih mulia? Manusia. Manusia lebih mulia daripada tanah. Allah jadikan manusia khalifah atas tanah untuk mengelola tanah biar dengan baik, tidak dirusak, ya, dikelola agar menghasilkan ya sayur mayur dan seterusnya, agar kita swasembada pangan, tidak impor terus. Itu manusia dijadikan khalifah atas bumi, atas tanah. Mulia. Bahkan iblis nih. Iblis tuh punya logika yang keliru. Yaitu apa? Memandang mulia seseorangnya itu berdasarkan apa, menurut iblis? Suatu makhluk itu mulia tidaknya berdasarkan apa dalam pandangan iblis? Ciptaannya. Asal ciptaannya. Maka iblis protes. Lah kok saya disuruh sujud kepada si Adam ini? Si Adam kan dari tanah, saya dari api. Nah, kita jangan terjebak pada pola pikirnya iblis. Kalau iblis berpikiran mulia rendahnya seseorang itu tergantung dari apa dia diciptakan, kalau kita jangan begitu mikirnya. Enggak. Yang penting adalah inna akramakum apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Pertanyaan, apakah kesempatan takwanya laki-laki ya dengan kesempatan takwanya perempuan itu dibedakan secara diskriminatif? Tidak. Ya. Bisa kok perempuan. Berhak, tidak ada yang melarang dia, tidak ada yang mencegah dia secara syariat ya untuk menjadi lebih bertakwa daripada laki-laki, dan banyak. Bahkan ada banyak hadis menyebutkan soal itu jauh lebih mudah buat perempuan. Seperti hadisnya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha dukhul jannata min ayyi babin syi'it. Semisal hadis seperti itu. Dan kata Ibnu Hazm, mana mungkin ada laki-laki yang mengklaim, ya laki-laki biasa, manusia biasa, muslim biasa, bahwa dia lebih mulia daripada Siti Maryam alaihissalam. Mana mungkin? Misalnya contoh, nggak ada. Siapa yang berani bilang saya ini muslim biasa ya, saya lebih mulia daripada Siti Maryam? Karena saya laki-laki, Siti Maryam perempuan. Siti Maryam perempuan kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nggak ada yang bilang begitu. Nggak ada. Kita semua hormat Siti Maryam. Bahkan Raden Ajeng Kartini, kita hormat pada Raden Ajeng Kartini. Kita doakan kebaikan buat beliau. Mungkin kita harus tahu tuh mengatakan beliau ini pahalanya luar biasa, sangat banyak. Mengalahkan pahala-pahala banyak laki-laki atau kebanyakan laki-laki hari ini. Bagaimana beliau ya serius ingin memperdalam tafsir. Beliau yang memotivasi Kiai Soleh Daharat untuk menyelesaikan terjemah bahasa Jawa tuh, Quran ke dalam bahasa Jawa tuh. Berarti kalau ada Quran bahasa Jawa setelah itu ngalir pahala kepada siapa tuh? Termasuk tuh royalti pahalanya ngalir ke siapa tuh? Kartini. Raden Ajeng Kartini rahimahullah. Waduh, pantang lah kita merasa lebih baik daripada Raden Ajeng. Dan beliau pembaharu dan nggak cuma beliau, banyak juga ya lain-lain. Alhamdulillah ulama-ulama atau tokoh-tokoh perjuangan perempuan banyak, tapi setidaknya salah satu yang menonjol Raden Ajeng Kartini. Semuanya dapat pahala-pahala juga. Ya, Dewi Sartika, Cut Nyadin, ya, Rahma El Yunusia dan seterusnya. Oke, balik sini. Itu bisa secara hakiki bisa-bisa aja. Falidzalika suratil adla ul yusra tanqusan dan seterusnya. Wa yahtamilul majaz, tapi bisa juga itu mengandung apa? Kiasan. Itu kiasan. Wal ma'na khuliqat min syai'in mu'wajjin
sulbin fa in aradta tuqimuha kasartaha. Dan ini juga oke, difahami kiasan. Ini perempuan tabiatnya beda dari laki-laki. Dan nanti kita baca kutipan lain penting terkait ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya itu lebih menguatkan itu hakiki. Kata beliau wa khuliqa sairul khalqi min dzakarin wa untha wa kana khalqu adama wa hawaa a'jaba min khalqil masih fa inna hawa'ana di sini syahidnya khuliqat min dilai adama. Siti Hawa alaihi salam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih. Itu buku tentang kristologi. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim ya, tokoh besar yang dijuluki oleh Imam As-Safari ini sebagai Al-Muhaqqiq juga menguatkan ini hakiki di mana beliau mengatakan ada yang diciptakan makhluk Allah yang diciptakan dari laki-laki tidak dari perempuan. Wa minhum ma khuliqa min dzakarin bila untha. Siapa itu? Wahya ummuhum allati khuliqat min dilai Adam. Dan itu juga yang disebutkan semacam Al-Imam Mari Al-Karmi dalam Bahjatun Nawawiyin dan lain-lain. Tapi memang ada yang bilang ini ada penulis ya yang bukan dari kalangan ulama yang bilang inilah hadis akar daripada misogini dalam Islam ya. Namun kita tidak setuju dengan pandangan tersebut. Ya, dan pengajian ini memang ditujukan untuk meluruskan, untuk memberikan pandangan para ulama yang berbeda dari pandangan yang memandang bahwasanya hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang akan datang nanti juga itu hadis-hadis yang misoginis, hadis-hadis yang mengajarkan mengandung kebencian, mengandung diskriminasi dan merendahkan harkat martabat perempuan sebagai manusia dan sebagai sesama khalifah Allah di muka bumi. Kita lihat enggak begitu. Jadi dalam pandangan penulis buku di depan ini saya sensor karena ada aurat kelihatan ya. Sangat disayangkan. Dan memang wajar karena penulisnya bukan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ampunannya dan pemaafannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ulama besar dunia, Mufti Taqi Utsmani yang pernah tahun 2020 menjadi nomor 1 muslim paling berpengaruh di dunia dari 500 nama. Mufti Muhammad Taqi Utsmani, mufti terbesar juga di IOV, ya, lembaga ya DSN-nya internasional lah di Al-Manama Bahrain. Beliau mufti Pakistan, nama besar Mufti Muhammad Taqi Utsmani hafizahullah itu juga mengomentari, kata beliau, some people use this parable to mock or condemn women. Sebanyak orang menggunakan perumpamaan, jadi beliau menguatkan bahwa ini perumpamaan lebih condong, lebih kuat ya. Kata beliau, ada orang yang menggunakan hadis ini justru untuk menjelekkan perempuan, dan kita bilang kalau ada muslim yang begitu ya muslim ini keliru. Seperti dikatakan oleh Mufti Taqi Utsmani. That she been created from a bent rib and her nature is bent. However, the statement problem doesn't at all mean this. Enggak begitu. Maksud Nabi enggak begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan kualitas-kualitas tertentu, perempuan dengan kualitas-kualitas tertentu. Ada laki-laki ada kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Di total semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua punya hak untuk jadi manusia terbaik ya dengan takwanya. Tapi ada difference in the nature of both. Karena ada perbedaan tersebut ya. Tapi ini bukan, this is not a weakness of the women. Itu cuma ya ciri khas perempuan aja. Ciri khas, bukan kelemahan, bukan. Ciri khas. Nggak bisa dianggap kelemahan. Ya. It is similar to bent rib example. Bahkan contohnya bagus. Karena kita bilang kalau rusuk bengkok, apa itu kelemahan rusuk? Rusuk jelek karena bengkok. Begitu nggak? Jelek tulang rusuk karena bengkok. Begitu nggak? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena bengkoknya tulang rusuk. Itu yang terbaik. Tangan mungkin tulang apa nih? Tulang tangan gitu ya, tulang lengan nih. Lurus bagus. Bengkok nggak bagus misal. Tapi kalau tulang rusuk nih, yang atas nih. Kalau lurus mungkin malah nggak bagus. Bengkok dia bagus. Nah, apakah kita bilang tulang lengan lebih baik daripada tulang rusuk atas? Gitu nggak?
Apa kita bilang begitu? Bahwa tulang lengan yang lurus lebih baik daripada tulang rusuk atas. Tidak, Ustaz. Tidak, begitu. Masing-masing ya bagus. Ini bagus lurus, itu bagus bengkok. Ada tulang lain yang bulat, tulang lain yang macam-macam lah. Tapi soal sebutkan hadis itu tadi bukan untuk merendahkan, justru konteksnya malah bahwa istausu binisa'i khaira. Gitu. Bahkan Nabi SAW instructed men not to condemn women, bukan untuk merendahkan perempuan. Kalau ada perbedaan enggak. Karena Anda harus sadar mereka memang punya nature yang ya somehow ada difference-nya. Malahan kata Syekh Mufti Taqi Utsmani sesuai dengan hadis Nabi, kalau laki-laki memandang perbedaan yang ada di perempuan ini, sih perempuan suka apa gitu, laki-laki umumnya nggak suka itu. Terus mau diubah biar dia ngikutin kayak saya, kayak laki-laki. Pokoknya dia harus kayak laki-laki. Maka itu malah mematahkan dia. If one tries to straighten the rib, or in this case, modify the woman's nature, he will hurt her. Nah, justru tuh. Itu cocok hadis ini, hadis yang sangat tinggi nilai psikologisnya. Bagus dalam tuh buat kajian psikologi itu. Cocok kalau baik yang populer maupun yang non populer ya. Yang populer bisa orang suka baca kalau zaman sekarang ya. Women are from apa? Venus, men are from Mars, atau buku Why Men Can Listen and Women Can Read Maps ya. Buku-buku seperti itu. Dua buku bagus lah untuk dibaca. Terutama juga buat orang yang mau menikah misalnya, atau buat anak muda secara umum. Biar ngerti bahwa ada beberapa perbedaan dan itu dikaji secara ilmiah di dunia psikologi. Memang begitu. Ada perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan tersebut bukan perbedaan yang menghalangi dari peluang menjadi mutakin atau menjadikan ada kehinaan di salah satu pihak. Enggak. Oke. Paham ya? Ini ada di kitab ini nih. Ini kitab asli bahasa Urdu diterjemahkan oleh penerjemah di salah satu situs di situs ikra.org ya, ORG sebagai dalam bahasa Inggris. Profesor Jonathan Brown juga salah satu pakar hadis barat, mungkin salah satu pakar hadis barat terbesar lah saat ini. Beliau dan beberapa nama lagi. Beliau dari Georgetown University di Washington DC. Saya sudah pernah ke kampus ini, Georgetown University, di depannya. Itu bilang begini. Nah, bagus nih. Cuma mungkin saya sampaikan ringkasnya aja. Jadi kita kadang melihat hadis-hadis seperti itu kita kayak nggak senang, nggak mencurigai hadis ini, dibilang these are sexist hadis. Ya, like the famous hadith that says that woman was created from a bent rib, and if you try to straighten her out, you will break her. Ya, kata Profesor Jonathan Brown, orang-orang bilang, look at this, oh this is sexy. Apa dia bilang, people look at this, orang-orang baca hadis ini, kemudian bilang, ini hadis ini punya bias gender gitu, seksis, hadis seksis gitu. Kata beliau, kenapa harus meloncat pada simpulan tersebut? But why is it that we jump to that conclusion? Kenapa kita loncat ke kesimpulan tersebut? We should actually just look at the meaning of the hadith first. Lihat dulu maknanya, pikir dulu, jangan tergesa-gesa. Dan itulah akademisi terbaik ya, akademisi yang baik, dia nggak tergesa-gesa. Bahkan usul fiqh mengajarkan kita nggak boleh jadi orang yang zohiri, ya nggak? Kalau baru baca hadis ini, wah hadis merendahkan perempuan, nggak dipikirin dulu. Jangan-jangan kita terjebak pada apa? Pahaman apa? Zohiri ekstrim, jangan-jangan. Kita terjebak pada paham tekstualis. Nah, tuh. Sementara usul fiqh Islam, tekstualis apa kontekstualis? Usul fiqh Islam tuh tekstualis apa kontekstualis? Kontekstualis. Enggak dua-duanya, enggak menggabungkan dua-duanya, tekstualis sekaligus kontekstualis. Dua-duanya, teks dan konteks. Ya. Lihat aja usul fiqh ya. Enggak dikotomi begitu, enggak membedakan. Tapi jangan-jangan kalau kita kaku membedakan, terus baca hadis ini sekilas langsung, hadis ini membenci, ngajarin merendahkan perempuan. Berarti kita terjebak pada apa? Tekstualisme. Satu hal yang kita semua mau lari darinya. Ya. Tidak mau kita jadi sumbu pendek memahami hadis. Cuma pakai apa? Cuma pakai teksnya aja. Tidak menimbangkan aturan-aturan usul fiqh yang lainnya. Anda jangan juga secara sangka bahwa ketika Athariyah, ya termasuk Jonathan Brown, misalnya membenarkan pandangan dan bahkan meyakini pandangan yang benar dalam hadis-hadis dan ayat-ayat sifat adalah
sesuai dengan zahirnya yang layak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dipandang, itu tidak pakai usul fiqh. Itu pakai usul fiqh memperhatikan teks dan konteks. Ya, tapi bukan di sini mungkin tempat membahas. Balik sini. Kata beliau, and the reason saya mungkin terjemah aja biar cepet ya. Kata beliau, dan saya jadi ngerti itu karena saya sebelum nikah saya baca buku yang tadi saya sebut ya. Men are from Mars, women are from Venus. Buku yang ya semua orang bilang saya mestinya baca itu dulu. Ini buku ini menyebutkan bahwa karakter perempuan ada beda dengan karakter laki-laki dalam sejumlah kasus, punya ciri khas masing-masing. Gitu ya. Itu kata beliau, and then I realize when I read this hadith, atau when I read this hadith, this is exactly the same message. Sama. Ini hadis barusan tuh hadis. Kayak buku ini. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menjelaskan ada keunikan. Ada ciri khas. Ada keragaman yang saling melengkapi. Yang serasi antara laki dan perempuan. Yang mana kalau laki-laki ingin paksa, ubah keragaman tersebut. Ingin pokoknya seragam, nggak beragam. Ingin pokoknya kamu perempuan ini harus sama kayak saya. Laki-laki. Apa yang terjadi? Justru itu mematahkan tulang. Here it's talking to men. It's saying, man, and I'm going to you. If you get all the men in this conference, ini sebenarnya disampaikan beliau di satu forum. Ya. Sama lah dengan makna disebutkan Mufti Taqi Usman. Ada cerita bagus. Dalam buku Mufidut Thalibin. Oh, maaf, saya lupa ngasih covernya. Sebenarnya saya suka kalau kutipan terus ada cover kitabnya. Saya lupa ngasih cover kitabnya. Tapi nanti bisa dicari. Kitabnya gampang dicari. Mufidut Thalibin. Ini sebenarnya buku kumpulan teks-teks untuk belajar bahasa Arab. Ya. Ada cerita-cerita di situ. Dipilihkan cerita dari berbagai buku sejarah, buku-buku kisah ya. Bukunya Al-Jahid, buku macam-macam lah. Salah satu ceritanya ini. Irwanau kana li ba'dil muluki, sebagian raja itu suka dengan burung. Kemudian suatu ketika burung elangnya datang hinggap ke rumah seorang nenek. Dan terus bersama si nenek tersebut burungnya. Falamma ra'at min qarahu mu'wajjan. Nenek ini melihat, kok kamu burung elang paruh kamu bengkok. Burung elang paruhnya gimana? Bengkok ya? Kok bengkok? Qalat hadza la yaqdiru an yalqutal habba. Wah, kalau bengkok begini gimana burung elang makan jagung, makan biji-bijian. Nah, nenek ini nggak tahu kalau burung elang makannya apaan. Cuma nenek ini bingung. Ini burung kok paruhnya bengkok. Kesian amat kalau burung paruhnya bengkok. Nggak bisa makan biji-bijian dong. Mungkin bandingkan dia dengan bebek, dengan apa lagi? Burung-burung lain lah yang paruhnya lurus gitu ya. Faqasathu bil maqasi thumma nadharat ila makhalibihi wa tuliha faqantar lo. Sampai sini dulu. Faqasathu bil maqasi. Maka kemudian paruhnya dipotong biar lurus. Jadi yang bengkoknya dipotong. Bagian bengkok dari paruh tuh, misalnya paruhnya begini, set. Nah, bagian bengkok bagian bengkoknya dipotong. Biar yang sisanya yang lurus, biar bisa dia makan biji kata si nenek. Gitu ya. Cuman terus dia lihat kukunya. Oh, kok panjang kukunya nih. Kata neneknya nih, wa adhunu la yastati'ul masya. Kalau panjang ini burung nggak bisa jalan. Burung elang emang nggak jalan, Nek. Cuma ya nenek nggak tahu. Ya, burung elang seringnya nggak jalan gitu ya. Yang jalan bebek gitu, apalah yang lain-lain. Ini kuku panjang, kalau gini nggak bisa jalan nih. Fakosotha, dipotong juga kuku-kukunya yang panjang. Ya, dan seterusnya. Kenapa itu semua dilakukan? Buat tahakamat fi syafaqatan alaihi, karena kesian. Bisa kesian, nenek ini kesian sama burung elang ini. Neneknya nggak tahu tentang burung elang. Kesian nih burung nih lu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah wa ahlakathu min haitsu aradat naf'ahu. Sebenarnya nenek ini sedang melakukan apa? Menyengsarakan si burung ini meskipun bermaksud baik. Akhirnya burung ini jadinya apa? Silangnya malah jadi sakit ya, malah mati kan. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena nenek ini memandang burung elang dengan perspektif siapa? Dengan perspektif siapa? Perspektif burung lain atau unggas lain. Tidak dengan perspektif khasnya elang. Oh. Dan Islam mengajarkan kita ya untuk memperlakukan orang lain bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, sesuai dengan dia ingin dilakukan. Jadi kita juga ketika berbuat baik, kita juga memperhatikan juga ya, ada juga nih. Juga sudut pandang orang lain yang ingin kita berbuat baik padanya. Agar kita tidak salah memberi kira-kira begitu.
Dan ulama juga begitu, usul fiqh juga mengajarkan itu. Usul fiqh mengajarkan kita agar kita juga memperhatikan sudut pandang seperti itu. Maka keliru kalau mengatakan atau punya pandangan kalau penafsirnya laki-laki pasti perspektif laki-laki aja. Keliru. Pun Nabi ajarkan agar tidak seperti itu. Anda wahai laki-laki, wahai para penafsir laki-laki, Anda baca hadis ini. Dan para penafsir, alhamdulillah mereka semua berjalan di atas usul fiqh, yang usul fiqh itu melihat berbagai perspektif. Ya, tidak mengajarkan kita untuk memahami semuanya dengan perspektif laki-laki, dan enggak begitu. Justru yang ada adalah memahami dengan perspektif ya apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin, mereka semua ada yang laki, ada yang perempuan, sebagai satu kesatuan kolektif. Oke, ini cerita bagus ya, begitu. Jadi kita jangan juga hari ini terjebak ya, sehingga perempuan pokoknya harus sama semuanya dengan laki-laki. Jangan begitu juga, karena memang ya ada beberapa yang berbeda. Atau perempuan pokoknya harus boleh sama semua, enggak juga. Dalam hal-hal yang memang itu enggak bagus, ketika benar-benar sama, maka layak perempuan dengan kasih sayang dan rahmat Allah untuk tidak diperbolehkan sama dalam hal tersebut. Hadis pertama saya bahas cukup banyak karena itu bisa dibilang intinya sebagaimana juga dikatakan tadi oleh seorang peneliti Muhammad Ashraf ya. Itu adalah akar daripada misogini dalam Islam. Hadis yang kedua, Ittola'tu finnar faraitu aktsara ahliyan nisa. Kata Nabi SAW, aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Juga di sini diklaim sebagai hadis misoginis. Apa benar demikian? Enggak. Apa benar dia mengajarkan kebencian perempuan, dia mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan, dia mengajarkan kita untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan sebagai sesama khalifah Allah di muka bumi? Jawabannya tidak. Di antara buktinya adalah yang dikatakan oleh ulama besar Mekah asal India, Mullah Ali Al-Qari rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa maksud hadis ini, saat Nabi lihat memang penduduk neraka banyak perempuan. Namun nanti seiring berjalannya waktu, para wanita muslimah itu akan dikeluarkan dari neraka. Satu konsep yang kita semua paham lah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Hadis-hadisnya banyak dan mutawatir tentang mengeluarkan usatul mukminin daripada neraka. Itu pembeda akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah yang lain yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep ini bahwa orang beriman, orang muslim, muslimah itu selama masih muslimah nanti akan masuk surga juga. Dan ketika sudah masuk surga, perempuan-perempuan muslimah tersebut dan mereka akan menjadi mayoritas penduduk surga. Kata beliau, qad yuskilu alaihi ma ja'a fi hadits Tabarani, ana adlan dan seterusnya. Bagaimana? Jadi perempuan ini mayoritas penduduk neraka atau mayoritas penduduk surga? Ada satu hadis menunjukkan kebanyakan penduduk surga itu perempuan. Ada hadis menunjukkan yang tadi kita baca, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Jadi yang benar perempuan ini gimana? Wa jawabu annahunna aktsaru ahli habtidaan. Ya, awalnya neraka paling banyak. Summa yakhrujna, atau boleh dibaca yukhrujna. Summa yukhrujna wa yudkhalnal jannata. Kemudian dikeluarin dan dimasukin ke surga. Fayasirna aktsara ahli intihaan. Jadilah mayoritas penduduk surga itu perempuan pada akhir. Awal. Bahkan beliau juga membawakan kemungkinan lain yang juga itu oke. Beliau bawakan dalam konteks persetujuan. Kemungkinan kuat, itu benar juga maknanya. Apa tuh? Awil muradu annahunna aksaru ahliha bil quwwah tsumma ya'fullahu anhunna. Bahwasanya perempuan itu kebanyakan penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka itu cuma sebagai bil quwwah, potensial aja. Tapi Allah Subhanahu maafkan sehingga mereka tidak menjadi secara real nantinya mayoritas penduduk neraka. Wallahu a'lam. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah itu juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya anan nisa'a fil jannati aktsaru minar rijal, perempuan di surga lebih banyak daripada laki-laki. Sebagaimana juga tadi waqad lahum finnar. Dan juga itu disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ya, bahwasanya an-nisa aktsaru minar rijal idqatsu annahunna aktsaru ahlin nar. Ada hadis tadi yang barusan. Waqad salikul lirij dan seterusnya. Tentang anna man fil jannati minan nisa aktsaru minar rijal. Man fil jannati minan nisa aktsaru minar rijal. Perempuan di surga lebih banyak daripada laki-laki. Wa kadzalika finnar, begitu juga di neraka. Ini yang disebut bukan merendahkan perempuan, tapi ya bicara fakta, bahwasanya memang perempuan banyak banget jumlahnya, lebih banyak secara umum ya. Walaupun hari ini mungkin kita saksikan cenderung 50-50, di sebagian negara perempuan lebih banyak,
di sebagian negara perempuan lebih sedikit, tapi kalau dipandang secara sejarah itu yang dinyatakan para ulama dan insya Allah itulah. Dan ya apa ada lagi ada seperti ini kita percaya, yakin bahwasanya memang secara umum dominan lebih banyak perempuan, ya. Maka nanti di surga dan neraka juga begitu. Di surga akan lebih banyak perempuan. Dan perempuan di sini banyak ulama, misalnya Al-Imam An-Nawawi yang dominan di surga itu adalah nisa min ahli ad-dunya. Ya. Terakhir, ya hadis juga terkenal diklaim sebagai hadis misoginis. Perempuan itu eh, nakisot aklin wadim. Sebenarnya hadis ini nyambung di sebelumnya, tapi sengaja saya jadikan dua hal yang berbeda untuk lebih fokus. Kalau ini bukan masalah banyak-banyakan di surga neraka, tapi masalah nakisot aklin wadin. Ya, nakisot aklin wadin. Ini kurang akal dan agama. Gimana maksudnya? Ingat, hadis ini nggak berdiri sendiri. Nabi nggak tiba-tiba ceramah. Sesungguhnya perempuan itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Titik. Begitu nggak hadisnya? Wabillahi taufik. Begitu nggak hadisnya? Tidak. Nah, enggak. Atau Nabi misalnya, kalau seandainya dulu ada Twitter ya, atau ada Facebook, Nabi bikin status. Perempuan itu kurang akal dan agama. Titik. Begitu nggak? Nggak akan begitu. Lihat konteksnya. Dan kita jangan terjebak menjadi orang yang sumbu pendek. Baca hadis pendek, tergesa-gesa memahami keliru. Jangan. Ada usul fiqh. Pahami secara tekstual dan kontekstual. Lihat sudut pandang sejarahnya, masanya, gitu semua. Dia itu diajarkan usul fiqh. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa maksudnya. Kurang akal, kurang. Sebenarnya kalau kita baca hadis juga cukup jelas sebenarnya. Dan hadis ini malahan konteksnya bukan konteks merendahkan perempuan, konteksnya juga memotivasi perempuan untuk dengan laki-laki fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Kata beliau, tasaddaqna ya masyarun nisa, tasaddaq, ayo sedekah dong. Ayo dimotivasi. Nabi sebutkan beberapa narasi-narasi yang tadi kita sebutkan sebagiannya untuk memotivasi. Kata beliau, aku tidak pernah melihat ada yang wanita-wanita yang kurang akal, kurang agamanya itu bisa semudah itu, lebih mampu menggoyahkan ya jiwa laki-laki yang teguh. Dan itu mujarab hari ini atau di banyak masa ya. Itu laki-laki yang hebat-hebat, yang tangguh-tangguh, yang mungkin soleh, yang pinter apa, itu bisa goyah dengan perempuan tuh, bisa. Bahkan dengan perempuan yang sebenarnya ya kita kalau ngeliat kok bisa sih laki-laki gitu tergoda dengan perempuan kayak gitu, iya nggak sih? Bisa tuh, itu real. Nah itu ini maksud Nabi SAW. Tapi juga Nabi SAW konteksnya lagi-lagi bukan benar-benar sedang menyudutkan sebagian oknum wanita yang seperti itu. Walhal itu secara kenyataan ada saja, ya, yang memang secara intelijensi kurang atau secara agama kurang. Tapi Nabi SAW sebenarnya tidak memaksudkan itu. Yang dimaksudkan dengan kurang akal, kurang agama dijelaskan langsung. Apa maksudnya nuksonu dinina, nuksonu aklina, ditanya oleh para wanita, para sahabiat. Tapi para sahabat juga mempertanyakan ini maksudnya apa ya? Dan nggak salah, ya Islam nggak ngajarin perempuan untuk ikuti terus apa kata guru, titik, nggak boleh debat, nggak boleh nanya, nggak gitu. Sampai-sampai kalau gurunya nyuruh apa, pejamkan mata, bayangkan wajah saya, nggak begitu juga. Itu harus kritis juga sama. Atau gurunya mau nikah batin, gurunya mau nak boleh tak gitu. Ya enggak, kritis, mesti kritis. Ya, para sahabiat kritis kepada Nabi SAW, kritis yang positif, kritis yang beradab. Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Bukan kritis yang sungguh pendek, yang tergesa-gesa. Maka Nabi jawab, alaisa syahadatul mar'atin mithla nisfi syahadatir rajul. Oh, kurang akal sini. Nah, akal ini konteksnya adalah apa? Persaksian. Persaksian aja, bukan dalam soal matematika. Jadi nggak bisa dibantah. Ini apa hadis nih? Buktinya juara olimpiade angkatan saya perempuan semua. Nggak bisa gitu karena konteksnya persaksian. Syahadat, persaksian di pengadilan. Bahkan Nabi nanya, Nabi menjawabnya pun dengan bukan jawaban kalimat titik gitu ya, enggak, tapi kalimat pertanyaan retoris. Bukankah? Dan para wanita sahabiat mengatakan, iya benar, bala. Benar Nabi. Setuju mereka. Artinya makna naqis atau aklin di sini disetujui oleh para sahabiat, yang mereka sangat-sangat cerdas. Dan banyak di antara mereka yang hafal hadis jauh lebih banyak daripada para sahabat laki-laki. Ilmunya lebih tinggi, lebih faqih, lebih jago tafsir, dan lain-lain. Jadi itu maksudnya, persaksian. Nanti kita singgung soal itu. Yang kedua, adapun
kurang agama maksudnya bukan nggak solehah, enggak, tapi maksudnya syariat beban agamanya lebih ringan. Nah, kenapa? Karena idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Kalau lagi haid nggak puasa, nggak sholat, berarti ada kurang. Kalau sholat memang nggak dikodok, berarti benar-benar kelihatan kurang secara secara kuantitas, ya. Tapi ini bicara kuantitas memang. Ya, kualitas bisa aja lebih banyak, malahan perempuan sebenarnya perempuan tuh nggak sholat tuh apa sholat? Hukum sholat perempuan haid tuh apa hukumnya? Apa hukum sholat perempuan haid? Gimana? Perempuan haid, apa hukum sholat buat dia? Haram. Haram. Oke, haram apa definisi haram? Apa definisi haram? Apa definisi haram? Apa definisi haram? Definisi simpelnya aja. Kalau dikerjakan berdosa, Ustaz. Kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan? Kalau ditinggalkan? Berpahala. Pahala. Pahalanya pahala wajib apa pahala Pahala. sunnah? Kalau ditinggalkan berpahala. Pahala wajib atau pahala sunnah? Dapatnya tuh Wajib. wajib. Wajib ya. Kalau dapat pahala sunnah itu makruh. Berarti perempuan yang haid, dia nggak sholat. Ukti kenapa nggak sholat? Anak haid. Sholat bagi anak haram sekarang. Anak bertakwa kepada Allah. Samina wa ta'na. Anak dilarang sholat, anak nggak sholat karena bertakwa. Pertanyaan saya, berpahala nggak perempuan haid yang nggak sholat? Dapat pahala nggak dia? Dapat, Ustaz. Dapat pahala. Dapat pahala. Pahala wajib. Yang juga dilipat gandakan sebagaimana keumuman hadis-hadis pelipat gandaan. Dia ikhlas, dia apa? Lipat gandakan. Asyaratin ila sabai mi'ati dhifin ila at'afin katsiroh. Sama nggak puasa. Artinya ini cuma bicara kuantitas, itu pun secara zahir. Secara zahir. Adapun kalau nggak puasa, maka memang dikodok. Tapi kan kodoknya tidak di bulan Ramadan yang ada syaraf tertentu, sehingga secara zahir, secara kuantitas dipandang kurang. Kayak gitu. Tapi secara kualitas bisa jauh melebihi laki-laki. Bahkan dalam kasus tilawah, misalnya, jumhur ulama berpendapat perempuan haid haram tilawah. Maka secara hitung-hitungan kasar, perempuan dan laki-laki yang tilawah dengan perempuan haid yang tidak tilawah karena memandang tilawah bagi dia haram, maka hitung-hitung kasarnya, perempuan haid yang nggak tilawah lebih gede pahalanya. Karena dia dapat pahala apa? Pahala apa? Perempuan haid nggak tilawah dapat pahala apa? Wajib. Pahala wajib. Laki-laki dan perempuan yang tilawah dapat pahala apa mereka? Sunnah. Pahala sunnah. Dan ulama sepakat kaidahnya al-fardu aula minan nafal. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Wallahu a'lam. Tapi kita lihat uraian para ulama, misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Qayyim bawakan kutipan langsung dari Syekhul Islam Taimiyah, guru beliau. Jadi ini saya bawakan kutipan dari kitab At-Turuqul Hukmiyah, ini kitabnya, saya pakai cetakan yang ini. Tapi yang saya bawakan cetakan yang tahqiqnya paling bagus dari Daru atau Atil Ilm. Kata beliau, qala Syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang masalah persaksian perempuan. Fi dalil ala anna istishhada imra'ataini maka narajul innama huwa li izkari ihdahuma al-ukhra idza dhallat. Bahwasanya persaksian perempuan kadang mesti dua orang, laki-laki cukup satu orang, itu tujuannya bukan karena perempuan bodoh, perempuan enggak bukan itu. Tapi untuk mengingatkan saja. Wa hadza innama yakunu fi ma yakunu fi dhalalu fil ada. Itu pun kata beliau hanya dalam kasus-kasus yang umumnya perempuan itu kurang ingat. Ya wajar. Misalnya sebagai contoh ya, masing-masing laki perempuan itu punya perhatian yang berbeda ya nggak sih? Apa yang diingat laki-laki kadang-kadang untuk sering berbeda dengan apa yang diingat perempuan. Perempuan ingat banget urusan-urusan tertentu. Misalnya omongan suaminya, ya nggak? Atau momen-momen bersama suaminya, ingat banget ya. Kata-kata suami ingat banget. Laki-laki ada yang dia lebih ingat, yang perempuan udah lupa. Misalnya apa macam-macam. Ya nggak sih? Nah, gitu ya. Nah, atau dalam kasus-kasus tertentu, kalau misalnya masalah rodok, persusuan, perempuan lebih ingat. Tapi dalam pidana perempuan cenderung kurang ingat karena ya dalam konteks masyarakat yang apa? Ini dalam pandangan Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Mereka memang di sini sedikit dalam rincian itu tidak sesuai dengan banyak ulama dalam rincian. Tapi ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat kuat dikuatkan juga banyak ulama Malikiyah dan lain-lain. Hari ini bahkan bisa juga dipandang pendapat yang dominan oleh kaum muslimin, dan pada akhirnya istilah ulama itu rahmah ya. Manapun pendapat ulama yang dipakai itulah bagian daripada syariat Islam.
Intinya kata beliau kalau di kondisi-kondisi kasus-kasus perempuan itu kurang perhatian, ya maka hadis itu baru dia butuh 2 perempuan. Tapi kalau enggak, maka cukup. Ya, maka bisa aja zaman sekarang ketika perempuan dalam banyak kasus sebenarnya dia punya perhatian, mungkin. Walaupun perlu diperhatikan juga dimensi psikologisnya. Jadi bisa aja secara kognitif intelijensi itu ingat, paham. Tapi ketika berada di pengadilan, bisa jadi situasi berbeda. Karena apalagi pidana, kasus-kasus yang ini kan pidana, terus perdata terkait harta, bisa jadi pihak yang akan diberatkan dengan persaksian tersebut, dia akan mengancam, menakut-nakuti. Setidaknya momen pengadilan, momen yang serius, mengerikan gitu ya. Maka bisa jadi itu mempengaruhi psikologi si perempuan sehingga dia tidak setegar laki-laki, dan itu sesuatu yang mujarab disebutkan juga para ulama. Termasuk Ibnu Qayyim, Ibnu Furhun, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan lain-lain dalam buku-buku peradilan mereka. Kemudian Syekhul Islam katakan, lanjut, disetujui Ibnu Qayyim tentang hadis wa amman nuqsani aqlihinna fa syahadatu imra'ataini bi syahadati rajul. Fa bayyana anna syatra syahadatihinna innama huwa li dha'fil aqli la li dha'fid din. Kenapa 2 perlu didobel bukan karena kurang agama, enggak, bukan karena perempuan khianat, perempuan bohong, enggak gitu. Tapi cuma karena tadi masalah pertimbangan ingatan saja. Dalam kasus persaksian. Selain kasus persaksian, dalam riwayat sama, dalam penyampaian ilmu sama, dalam lain-lain selain persaksian sama, bahkan dalam persaksian pun bisa sama dalam banyak kasus. Walau bidzalika anna adlan nisa'i bimanzilati adil rijal, kredibilitas perempuan sama dengan kredibilitas laki-laki. Wa inama aqluha yang kusu'anu, tapi hanya saja tadi akurasi ingatan ketika penyampaian persaksian di pengadilan itu kurang. Dan ini nanti ada penelitian yang saya sebutkan. Maka min syahadati la yukhafu fihi dhalalu fil adati lam takun fihi ala nisfi rajul. Nah, ini kaidah yang tadi saya singgung ya, bahwasanya kalau ada kasus, enggak Ustaz, perempuan zaman sekarang jago-jago dan tegar di pengadilan. Oke, kalau gitu, maka dengan pandangan Syekhul Islam Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim, dan lain-lain ulama, oke, dia nggak perlu diduakan, nggak perlu butuh 2 perempuan, nggak perlu, cukup 1 atau cukup kalau dalam kasus 2 laki-laki dia 2 perempuan. Apalagi ketika tidak ada saksi laki-lakinya. Dan pada akhirnya penyampaian saksi juga persaksian, kalau memang banyak saksi ya fardu kifayah, maka ya melihat aktivitas kedua belah pihak ya, mungkin dalam banyak kasus umumnya dan defaultnya laki-laki yang lebih layak untuk dipanggil saja ke pengadilan, perempuan ya santai di rumah, banyak aktivitas lain, bisnis online, berkuliah, mengerjakan tesis misalnya, berkarya, membimbing anak ya, menyusui, dan seterusnya. Masing-masing ada tanggung jawabnya dan haknya juga, punya hak yang sama untuk menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bahkan bisa ada kasus-kasus perempuan saja yang bersaksi, bahkan ada kasus-kasus yang justru laki-laki di situ pada dasarnya tidak berhak untuk bersaksi. Seperti kasus haid, penyusuan, dan seterusnya. Oke. Tapi ingat ya, dalam persaksian di pengadilan, kalau riwayat hadis misalnya, perempuan sama dengan laki-laki. Penyampaian ilmu sama dengan laki-laki. Fatwa, nah, perlu nggak fatwa perempuan 2 mufti? Perlu nggak? Enggak. Di dalam Islam perempuan bisa jadi mufti, perempuan bisa jadi pakar hadis, pakar tafsir, dan banyak ya. Dan bobotnya sama dengan laki-laki. Dan sama-sama pegang prinsip yang sama, prinsip usul fiqh. Tidak kita katakan, enggak, kalau perempuan usul fikihnya beda dengan kalau penafsirnya laki-laki. Enggak. Mereka punya panduan yang sama. Ya, mungkin ada ciri khas tipis-tipis kecil-kecil ya dalam isu-isu tertentu. Berbeda satu penafsir dengan penafsir lain tergantung kepakarannya, bidang lain yang dia kuasai, tergantung zamannya, negara dia tinggal, dan seterusnya. Itu biasa, tapi itu tidak benar-benar sangat berpengaruh sekali, karena nggak mungkin penafsir, mujtahid, faqih, pakar hadis itu melanggar rambu-rambu usul fiqh. Itu juga disebutkan Syekh Ali Jum'ah ya, hafizahullah, mantan mufti Mesir, salah satu ulama besar hari ini, juga beliau mendukung pandangan Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa di mana kasus-kasus udah berubah zaman, ya maka memungkinkan ya 2 laki-laki sama dengan persaksian 2 perempuan. Sama saja bisa. Dan ini juga memang nampak termasuk di Indonesia juga itu yang dipakai di peradilan agama. Dan itu salah satu dari pendapat ulama, walaupun mungkin tidak mainstream, tapi itu bagian dari fikih, bagian dari keleluasaan syariat. Nah, ini penelitian yang saya sebutkan, penelitian
dilakukan di Michigan atau di jurnal-jurnal di Universitas Michigan di Amerika Serikat, bahwa memang laki dan perempuan punya hal-hal yang berbeda, mana yang mereka lebih jago menguasai. Nah, gitu. The results were clear cut. Hasilnya sangat jelas. Males were more accurate and less suggestible about the male-oriented items, while females were more accurate and less. Ini masih ada. Dalam kasus apa perempuan lebih kuat ingatannya, dalam kasus apa laki-laki lebih kuat ingatannya. Gitu. Persis mirip dengan apa yang disampaikan dalam buku-buku fikih, dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam ayat Al-Quran. Gitu ya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala, mantan atau mufti mufti Arab Saudi dulu rahimahullah. Ini foto waktu beliau dikunjungi oleh siapa itu? Tahu nggak foto siapa itu yang sebelah kanan? Zakir Naik. Ya, Ustaz Dr. Zakir Naik, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Waktu mengunjungi Syekh bin Baz ya rahimahullah, bahwa ada perempuan bertanya tuh bagaimana di Arab Saudi banyak perempuan bisa bertanya kepada Syekh bin Baz. Biasa, nggak ada Syekh bin Baz. Perempuan nggak boleh nanya nih, nggak boleh. Perempuan nanyanya tertulis saja, oh enggak. Bisa kok, bisa. Banyak perempuan di Arab Saudi sekarang kuliah di kampus, bahkan ada kampus khusus perempuan semua tuh kampus. Saya pernah bahkan ya masuk ke bagian tertentu yang masih bisa dimasukin laki-laki di Riyadh itu. Khususnya. Dan kampus-kampus yang ada laki dan perempuannya juga bagian perempuannya banyak, dosen-dosen, profesor, dokter perempuan banyak, pakar-pakar hebat. Penelitian-penelitiannya dipakai di barat dalam bidang sains, dalam bidang ilmu sosial. Wow. Itulah ya negara-negara kaum muslimin, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki tidak mengajarkan misoginis. Islam tidak mengajarkan misoginis. Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap perempuan. Islam dan hadis-hadisnya dan ayat-ayat Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan. Islam, syariat Islam, ayat-ayat Quran, hadis tidak mengajarkan untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan juga sebagai sesama khalifah Allah di muka bumi. Syekh bin Baz membantah pandangan bahwasanya al-Islam syaddada al-mar'ah, perempuan Islam ini nyusahin perempuan, memberikan aturan lebih susah buat perempuan. Enggak, justru kata beliau al-mar'atu musamahatan fi asya, banyak kelonggaran buat perempuan, kemudahan, privilege buat perempuan. Dan pada akhirnya ini adalah ijma yang penting dibawakan oleh ulama besar, ulama penting Malikiyah, Al-Imam Syawshawi rahimahullah. Dalam satu buku usul fiqh kata beliau, ulama ijma, awamal ijma faqadin aqad al-ijma ala anna an-nisaa war rijala sawa'un fit takalif syar'iyyah. Perempuan dan laki-laki sama dalam hak dan tanggung jawab syariat. Illa madala alaihi dalil, kecuali kalau ada yang mengatur laki-laki berbeda atau perempuan berbeda, tapi itu bukan pengistimewaan secara diskriminatif, itu pembedaan yang sesuai dengan fitrahnya masing-masing, kelebihan masing-masing. Wallahu a'lam. Ini juga nasihat terakhir, saya tutup dengan nasihatnya Profesor Jonathan Brown. Walaupun di akhir beliau bawakan kutipan dari Yoda, Master Yoda, buat yang tahu aja Master Yoda. Ya. Kata beliau, ini nasihat beliau ya. Tadi ada yang bilang apa sih Profesor Jonathan Brown nggak pakai gamis, nggak pakai ini. Sebenarnya ini pakai peci nih, peci. Pakai baju koko. Ya. Ada juga fotonya beliau gitu, pernah juga. Ya. When we are confronted with issues about hadith, and we often are Muslims are intinya Muslim ini kayaknya kalau mana hadis itu kayak wah, gimana nih, kenapa nih, kayak malu-maluin kita nih, hadis nih bikin kita kelihatan bodoh. Jangan gitu, jangan malu dengan hadis kalau hadisnya sahih. Tapi tanya diri sendiri, apa sih masalahnya? Apa yang masalahnya tuh di hadis? Is the problem? What is the problem here? Is the problem really in hadis? Or is the problem with me? Jangan-jangan masalah di kita yang sumbu pendek, yang kurang jeli memahami hadis, yang terlalu tekstual, yang terlalu tergesa-gesa memahami hadis, yang mengabaikan pemahaman as-salafus saleh, yang mengabaikan usul fiqh, yang mengabaikan kekayaan intelektual ulama-ulama pria dan wanita sepanjang sejarah. Jangan-jangan. Dan satu hal yang pasti, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha menyayangi, Maha adil, dan Maha bijaksana mengajarkan syariat yang misoginis, yaitu yang mengandung kebencian, diskriminasi, dan perendahan terhadap harkat martabat perempuan,
sebagai manusia dan sebagai sesama khalifah Allah di muka bumi? Mana mungkin? Sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan mana mungkin Nabi SAW yang terkenal beliau sidik, tablik, amanah, fatonah, cerdas, menyampaikan ajaran Allah tanpa disembunyi-sembunyi, tanpa salah, amanah, dan jujur. Dan beliau Nabiur Rahmah, sangat penyayang, akhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang istri-istri beliau pun memuji akhlak beliau karena khuluqul Quran. Kemudian ternyata Nabi SAW dalam sabdanya mengajarkan sabda-sabda yang misoginis, yaitu sabda-sabda yang mengandung kebencian terhadap perempuan, mengandung diskriminasi terhadap perempuan, dan mengandung konsep yang merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan sebagai sesama khalifah Allah di muka bumi. Wallahu a'lam. Ada waktu sekitar 15 menit di akhir. Saya persilakan jika ada yang ingin berdiskusi. Silakan yang prioritas ya Rasen terlebih dahulu, silakan. Dari saudara Haki, silakan. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Fajri. Ya, Terima kasih pembahasannya sangat bagus ya. Saya izin bertanya terkait dalil itu kalau nggak salah dari hadis ya atau dari apa saya juga lupa yang terkait kepemimpinan perempuan gitu. Kalau baca di eh, Muhammadiyah sendiri itu kan membolehkan ya, bahkan yang setahu saya yang peloporin fatwa tentang kepemimpinan perempuan di dalam Islam itu juga Muhammadiyah. Dalam pandangan Ustadz Fajri itu bagaimana gitu. Terima kasih. oke, baik ya. Kamu sebenarnya pandangan saya bisa jadi bobotnya ya nggak terlalu penting untuk diperhitungkan, namun ya saya ditanya dan ini forum memang saya sedang menyampaikan materi dan saya ditanya tentang pandangan saya adalah hal yang wajar ya. Pandangan saya sendiri saya sudah tuliskan di tadi tulisan yang saya sebutkan di awal. Kalau lihat tadi ya, hadir dari awal nggak saudara Haki? Coba lihat di sini nih. Jadi bisa lihat di bagian sini. Bukunya ada, bisa dibeli, cari ya. Nasir ulang problem gender, difabel, dan inklusi sosial. Perspektif Islam berkemajuan. Saya nulis tentang kepemimpinan perempuan. Oke. Bisa dibaca di sini. Juga satu lagi ini dua juga tentang kepemimpinan. Jadi tiga-tiganya tentang kepemimpinan. Sebenarnya ada lagi tulisan-tulisan lain, tapi belum diterbitin. Yang bukan tentang, sebagian masuk majalah, sebagian masuk situs gitu ya. Tapi bukan tentang kepemimpinan, tapi tentang kepemimpinan iya. Intinya adalah memang para ulama cuma ijma tentang larangan kepemimpinan perempuan itu dalam satu isu. Dan ijma tersebut dihargai oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam salah satu pokok manhaj Majelis Tarji, ada 16 pokoknya. Pokok manhaj Majelis Tarji itu dirumuskan oleh Kiai Haji Profesor Azhar Bashir ya, guru besar filsafat UGM, waktu itu ketua Majelis Tarji, dan setelah itu juga nggak lama jadi ketua umum Muhammadiyah. Kemudian juga dirumuskan juga, di antara yang merumuskan adalah ulama besar Muhammadiyah masih hidup sampai sekarang. Kalau Profesor Azhar Bashir sudah meninggal, rahimahullah, adalah yang masih hidup sekarang adalah apa namanya? Ya lain-lain. Saya lupa malah. Sebentar, bukunya di sini. Profesor Asmuni ya, saya lupa. Mohon maaf Prof Asmuni. Saya pernah ke rumah beliau, beliau banyak ngasih motivasi ya. Profesor Asmuni waktu itu ketua Majelis Tarjih. Asmuni Abdurrahman ya, salah satu ulama Muhammadiyah yang terkenal lah. Masih hidup juga. Nah, jadi salah satu poin itu adalah tidak menolak ijma ya, apalagi ijma sahabat ya. Dan Prof Syamsul Anwar guru kita juga, dan ada juga di buku-buku ketarjihan nyatakan ijma adalah salah satu dalil yang dipandang oleh Muhammadiyah, diambil dari para tekstual istilahnya. Dan ijma cuma satu, kasus ijma cuma satu. Yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Dalam kasus apa ulama berijma itu jabatan hanya boleh laki-laki. Nah, maksudnya ketika kita bicara kepemimpinan ya, cuma ada satu kasus jabatan kepemimpinan itu hanya boleh laki-laki. Apa ijmanya tuh? Kasus apa? Ada yang tahu?
Bukan imam sholat justru terkenal. Mazhab Jariri, Mujarrad At-Tabari bolehkan imam perempuan. Jadi itu nggak melanggar ijma. Perempuan jadi imam sholat nggak melanggar ijma. Ya dipandang keliru, syad, apa lain-lain boleh. Silakan ya. Itu hak fuqaha yang lain. Tapi dipandang melanggar ijma nggak. Presiden nggak. Jangan presiden istilahnya. Tapi percobaan yang bagus, Saudara Fajar. Pembahasan jabatan politik bukan keluarga. Betul sekali, Saudari Titan atau Saudara Titan ya. Ya, Titan Davon Kusnanda. Mohon maaf saya memandang ini nama bisa laki bisa perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu. Saudara oke, ya. Saudara Titan, terima kasih. Itu dia betul jawaban. Al-Imamatul Uzma. Hanya khalifah tertinggi. Manakala umat Islam sudah bersatu di atas satu khalifahan atau seperti dulu lagi misalnya, atau seperti nanti di masa Imam Mahdi dan masa Nabi Isa alaihissalam, itu nanti Imam Uzma itu harus laki-laki. Ya, itu ijma. Adapun selain itu, termasuk bahkan ya presiden, ya pimpinan-pimpinan yang tidak al-imamatul uzma tersebut, maka ulama beda pendapat. Maka kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah kita tahu ya siapa beliau. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Beliau bilang ijma ulama cuma imam uzma. Adapun beliau sedang bahas kayak gubernur kayak apa. Adapun ini enggak ijma. Jadi beliau bilang bisa-bisa aja perempuan jadi pemimpin, let's say wali kota atau sejenis. Gubernur, presiden kira-kira. Boleh ketua partai lagi. Ketua lembaga dakwah. Saya sering di UI ini saya sering dimintai pendapat, gimana Ustadz boleh nggak ketua lembaga dakwah fakultas ini perempuan ya? Saya bilang lihat, yang penting mah bukan laki perempuannya kalau ketua lembaga dakwah. Paling penting adalah dia kapabel atau tidak. Gitu. Demikian karena memang ya melihat kenyataan, melihat dalil-dalil la yufiqum walau gimana dengan hadis Abu Bakar hadis riwayat Muslim dalam pandangan ini, sekali lagi saya tidak mengatakan ini pandangan mayoritas ya. Saya bilang bahwasanya pandangan bahwasanya ijma ulama hanya di situ. Sisanya maka ya ada khilafiyah, ijtihadiyah yang la yungkar al-mukhtalaf fihi, dan juga masing-masing mewakili apa namanya? Fikih, tidak keluar dari syariat. Itu poin pentingnya. Maksimal jumhur gitu. Ada gimana cara memahami hadis la yufiqum walau amruhum ra'ah? Lihat amruhum itu amr didofahkan kepada ma'rifah, berarti yufidu listighraq, jadi seluruh. Dan kapan benar-benar seluruh perkara itu diserahkan kepada seorang perempuan atau kepada seorang laki-laki? Ketika dia jadi al-imamul a'zam, ketika dia menjabat al-imamatul uzma. Itu cara memahami hadisnya. Dan ada lagi penjelasan lain. Saya pikir di tulisan-tulisan yang tadi saya sebutkan, saya juga menyebutkan itu. Dan saya tentu saja sadar ini bukan pandangan yang mungkin banyak orang memegangnya, tapi semua juga saya pikir akan insaf. Ini juga bukan pandangan yang melawan ijma. Jadi ada ruang penghormatan, dan kata Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, tadi sudah saya singgung bagaimana beliau memakai logika begitu ya. Yang disepakati ijma cuma Imam Uzma, adapun ini enggak ada ijma maka dan juga beliau mengatakan dalam Lumatul I'tiqad, matan akidah yang sangat penting untuk dikaji dan dihafalkan, ya, Lumatul I'tiqad, yaitu kata beliau wattifaquhum hujjatun qatiyah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Kesepakatan ulama itu adalah argumen yang absolute, final and binding. Nggak bisa diganggu gugat. Homoseksual haram ya terus haram sampai hari kiamat. Zina haram sampai hari kiamat. Salat lima waktu wajib sampai hari kiamat. Menutup aurat wajib bagi laki dan perempuan wajib sampai hari kiamat. Memperlihatkan leher buat perempuan ya usia 20-an ya 30-an ya wajib secara ijma. Nah, gitu. Itu hujjatun qatiyah. Ittifaquhum hujjatun qatiyah. Tapi waqtilafuhum, adapun perbedaan ulama, perbedaan ijtihad ya, rahmatun wasi'ah. Ada rahmat yang luas. Wallah begitu, Saudara Haki. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Sangat jelas. Saya ada waktu mungkin sedikit, tapi mohon maaf ya. Silakan. Ada yang tertulis pertanyaannya, Ustadz Faisal? Ada yang mungkin terlewat. Misoginis itu hanya membenci satu wanita atau banyak wanita? Sebentar. Di mana itu? Yang di jam 20.11 tadi. Apakah membenci wanita hanya satu atau banyak wanita? Oh, maksudnya ketika menjelaskan definisi misoginis kali ya? Iya. Wanita secara umum ini. Jinsun nisa gitu ya. Wanita. Ada kalau ya seseorang laki-laki benci seorang perempuan, misalkan ini penjahat karena ini
lain-lain gitu ya, bencinya karena itu ya saya bikin nggak masuk misoginis. Wallahu alam ya, tapi nampaknya yang saya pahami dari definisi misoginis nggak begitu. Ya, demikian. Lanjut lagi. Ya, Eh, ini ada pandangan dari saudara Haki di 2017. Zaman beliau menentang misoginis datang di kelompok gerakan modernis. Saya tidak paham maksud menentang misoginis gimana Ustaz. Eh, atau mungkin nanti bisa diperjelas ya dengan tulisan lagi. Silakan di chat. Nah, yang pasti modernis kalau dalam hal ini maksudnya adalah semacam Muhammadiyah, maka itu berjalan di atas usul fiqh. Berjalan di atas usul fiqh dijelaskan oleh Kiai Prof. Ashmuni Abdurrahman dalam buku beliau Islam Liberal dan Kontekstual. Ya, terbitan tahun 2005, Suara Muhammadiyah. Bagus, disitu dijelaskan bahwasanya modernis beda dengan postmodernis. Modernis ini dia Ahlussunnah wal Jamaah berada di jalan lurus, bahkan tokoh-tokoh modernis tegas-tegas menggunakan istilahnya dalam dunia Arab itu salafiyah. Adapun postmodernis, nah itulah yang ya beberapa kali melanggar ijma, beberapa kali itu metodenya nggak sejalan dengan usul fiqh yang disepakati ulama dan lain-lain gitu. Allah alam. Ya, ini pertanyaan dari saudara Rizky. Ya, manusia diciptakan dari tanah, Nabi Adam itu hakikoh betul. Ya gitu. Nah. Dan itu bukan perendahan bagi laki-laki, bukan perendahan bagi manusia. Dari saudara Fatih atau Ustadz Fatih, ya judul bukannya Profesor Jonathan Brown di slide ini apa? Itu bukan judul, itu bukan buku tapi satu artikel tulis beliau. Ya saya lupa nyantumin judulnya ya. Nanti saya sebutkan. Pokoknya judulnya adalah bukti-bukti dalam memahami hadis ya. Gitu. Dan beliau ada buku-buku yang bagus tentang hadis. Quoted Muhammad. Beliau diamanahi Oxford untuk menulis tentang Islam. Very short introduction di serial itu. Nama besar. Itu bisa dicari artikelnya. Coba nanti saya cek di history. Mungkin biar bisa membantu ya. di Muhammad Fajar. Bagaimana? Ini Yang Bitul Muslim ini bilang. Ini bisa dibaca. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan lagi, Ustaz Mutia terkait Imam Tabari kasus Wadudnya. Iya berarti ya itu nama yang disebut di situ tadi ya, nama tokoh tadi disebut dari Amerika yang disebut di situ. Itu dalam beragam kasus yang tentu saja banyak pandangan yang tidak sama, yang keluar dari skop syariat. Cuma kalau hanya bahas kasus itu saja, kasus itu saja, dan hanya bahas kasus menjadi imamnya saja, maka ya itu sejalan dengan pendapat Imam At-Tabari. Itu yang dihikayatkan dari Imam At-Tabari. Sebagian ulama ada yang meragukan juga, sebagian ulama ada yang membenarkan memang itu pandangan. Tentu pada akhirnya akan dinormalisasi, itu lain cerita. Pada akhirnya, tapi intinya kita ya fair akui itu adalah kenyataan sejarah, kenyataan ijtihad. Kita ketika sudah ijtihad ulama dan itu tidak keluar dari ijma, ya kita harus lapang dada ngomong begitu. Jangan kita ada sentimen yang negatif ya terhadap pendapat ulama meskipun dia minor. Ya kita memarjuhkan ya, sah, layak, menahi mungkar, bukan nahi mungkar lebih istilah yang bagusnya, kita mengkritisi, sah, bagus, gitu ya. Nahi mungkar bisa lah dalam beberapa konteks mungkin, karena boleh waliul amr boleh melarang suatu hal ya, mengubah bahkan ya sebagai siasat syariah. Tapi itu kenyataan ijtihad begitu. Sama mungkin ada hari ini ada orang yang nggak senang. Ternyata ulama dulu pernah ada berfatwa rokok itu hal makruh misalnya, atau bahkan mubah misalnya. Ya gimana? Udah kenyataan ada pernah pendapat tersebut bagian dari sejarah kita ya. Maka nggak akan bisa jadi ijma sampai kapanpun. Usul fiqh madzhab Syafi'i gitu ya. Sekali khilaf ijtihadi, maka khilaf ijtihadi terus sampai kiamat. Sebagaimana sekali ijma, maka apa? Ijma terus. Nggak bisa khilafnya ijtihadi lagi. Allahu a'lam. Apalagi ya, saudara agak itu ada interpretasi agak agama mengangkat pengalaman subjektif perempuan ke level epistemologi dan terlihat menunjukkan teks wahyu mungkin bersebenar ini. Terus
Istilah bisa macam-macam, gampang gitu ya, istilah bisa macam-macam. Dan kadang-kadang istilah tersebut ujung-ujungnya itu ya sejalan juga dengan usul fiqh. Banyak istilah-istilah modern seolah-olah itu temuan ulama tersebut, tokoh tersebut, akademisi tersebut, seolah-olah akademisi ini penemu metode ini. Tapi kita asal tahu aja ya, usul fiqh itu nggak mungkin ada satu metode benar, kemudian ulama umat Islam seribuan tahun itu bersepakat nggak pakai itu, mengamani itu metode yang salah. Terus tiba-tiba sekarang adalah metode baru yang benar. Nggak mungkin, itu namanya melanggar hadis mutawatir, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Kenyataannya adalah ini kenyataannya bahwa banyak metode-metode ya baru dalam memahami teks atau apa. Itu sebenarnya adalah ada juga di usul fiqh. Gitu, ada juga usul. Nah, kemudian tinggal dilihat kenapa Ustaz kok hasilnya beda? Hasilnya malah melanggar ijma. Nah, berarti metode tersebut dipakai secara parsial, tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku di metode tersebut. Itu sebuah kenyataan lapangan. Syekh Nidol juga pernah bilang begitu. Pernah ada salah satu ustadz di yang diskusi bareng-bareng, saya, beliau dan semua. Beliau mengkritisi satu metode terkenal yang berasal dari salah satu pakar, ya, satu profesor di Amerika Serikat. Saya pikir kalau saya sebut nama beliau atau nama teorinya terkenal banget lah. Konteksnya adalah menyalahkan metodenya. Bahwa inilah penyebab adanya pendapat yang melanggar ijma dan seterusnya. Kata Syekh Nidol, hafizahullah, Syekh Nidol Masyhud, guru kita, enggak, metodenya enggak salah. Dan metodenya juga kalau dipakai benar enggak menghasilkan pendapat yang keluar dari ijma. Berarti ada masalahnya adalah penerapan yang konsisten dari metode tersebut. Demikian wallahu kira-kira. Itu tanggapan buat saudara Aga dan saya pikir cukup ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf lagi juga kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya. Udah 2132. Terima kasih Ustadz Faisal. Terima kasih para hadirin sekalian. Mohon maaf kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di forum-forum ilmiah lainnya. Semoga kita terus semangat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, bagi bangsa, bagi peradaban manusia semuanya, dan tidak bersifat tidak menjadi orang yang misoginis. Output pengajian kita salah satunya ada. Selain kita yakin hadis tidak ada yang misoginis, kita juga tidak boleh menjadi orang yang misoginis dan tidak boleh memandang syariat adalah syariat yang misoginis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Insya Allah besok akan ada nanti sekali lagi di bulan ini Manikam akan dibagikan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.